saya Muhammad Iskandar dari kelas A658. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Anissa dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Saya Wahrido dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah dari Universitas Pamulang, S1 Akuntansi. Pengertian persediaan. Menurut PSAK nomor 14 halaman 14.1 sampai dengan 14.2 dan 14.9 IAI 2002. Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Sifat persediaan merupakan aktiva lancar atau current asset karena masa perputarannya kurang atau sama dengan 1 tahun. Merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi. Contoh rekening persediaan: bahan baku atau raw material, bahan dalam proses atau work in process, barang jadi atau finished goods, suku cadang spare part, bahan pembantu berupa oli, bensin, solar, barang dalam perjalanan atau goods in transit, barang konsinyasi, consignment in and out. Tujuan pemeriksaan persediaan: yang pertama, memeriksa keberadaan internal kontrol atas persediaan. Yang kedua, memeriksa keberadaan, keterjadian, dan kepemilikan persediaan yang tercantum di neraca. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian metode penilaian persediaan dengan VABU atau PSAK. Yang keempat, memeriksa kesesuaian pencatatan persediaan. Yang kelima, memeriksa allowance untuk barang rusak atau defektif, bergerak lambat, slow moving, dan ketinggalan mood, obsolescence. Yang keenam, mengetahui adanya persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Yang ketujuh, mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai tanggungan yang cukup. Yang kedelapan, mengetahui perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir, kesembilan, memeriksa kesesuaian penyajian persediaan dalam laporan keuangan dengan VABU atau PSAK. Prosedur audit persediaan ada 5. Yang pertama, prosedur awal. Yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, prosedur pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, prosedur pengujian terhadap saldo akun rinci. Dan yang kelima, prosedur verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur awal. Yang pertama yaitu untuk mengusut saldo sediaan yang tercantum di neraca yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua yaitu untuk menghitung kembali saldo akun sediaan di dalam buku besar. Yang ketiga yaitu untuk mengusut saldo awal sediaan ke kertas jurnal tahun lalu. Dan yang keempat, mengusut posting pendebitan dan pengkreditan akun sediaan ke jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi buku pembantu sediaan dengan akun kontrol sediaan di dalam buku besar.
Jadi yang selanjutnya yaitu ada prosedur analitik. Prosedur analitik merupakan pengecekan secara menyeluruh mengenai kewajaran sediaan yang disajikan oleh neraca. Untuk melakukan pengecekan tersebut, kita sebagai auditor melakukan penghitungan berbagai rasio yang bersangkutan di dalam sediaan. Yang selanjutnya jadi ada pengujian terhadap transaksi rinci, yaitu adalah keandalan saldo akun sediaan ditentukan oleh keterjalinan pendebitan dan pengkreditan akun piutang usaha dengan transaksi pembelian, penjualan, dan pemakaian. Selain itu, ditentukan pula oleh ketetapannya pisah batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang disebutkan tadi. Pengujian terhadap transaksi rinci dapat dilakukan dengan 1. Memeriksa sampel transaksi yang tercatat dalam akun sediaan ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. 2. Melakukan pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan yang dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten atau tidak dalam menghitung transaksi. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Melakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan dengan cara 1. Memeriksa instruksi tertulis mengenai perhitungan fisik sediaan. 2. Melakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien. Tujuan dilakukannya pengamatan tersebut adalah 1. Untuk menguji efektivitas pengendalian intern terhadap sediaan. 2. Untuk menguji kewajaran informasi sediaan yang dicantumkan di neraca. Mengirim surat konfirmasi sediaan yang disimpan di gudang pihak luar. Lakukan pengujian terhadap penilaian sediaan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran penentuan nilai pasar dan kos sediaan pada tanggal neraca. Selanjutnya, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. 1. Berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, auditor melakukan verifikasi penyajian sediaan di neraca dengan cara memeriksa klasifikasi sediaan di neraca, memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan sediaan, melakukan analytical review terhadap sediaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.